Halo Aquarius, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih buat Aquarius yang selalu hadir dan selamat datang buat yang baru. Semoga kalian suka dengan channelku ini ya. Aku mengucapkan selamat Natal buat kalian semua yang merayakannya. Semoga kalian semua berbahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau bahas tentang apa saja yang akan datang padamu di 3 bulan pertama tahun 2025 untuk Aquarius ya. Jadi berarti untuk Januari, Februari, Maret ya teman-teman. Kita mau lihat ada apa pesan-pesan apa atau apa yang terjadi gitu ya. Kita mau lihat ada apa nih di kartunya Aquarius ya. Readingan ini adalah general reading ya, tidak bisa resonate buat semuanya, sesuaikan dengan diri kalian. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya teman-teman. Dan ini juga hanya prediksi dan fun reading ya. Jadi bijak-bijak kalian menyikapinya. Oke. Oke Aquarius, aku sudah shuffle. Kita mulai lihat di sini ya. Ada kartu apa buat kamu? Di sini kamu punya awakening. Kemudian di sini ada Ace of Summer. Kemudian ada Seven of Spring. Ada Mice. Kemudian ada The Garden. Kemudian ada The Moon. Oke, kita lihat ya. Januari, Februari, Maret. Di Januari aku melihatnya sih kayak kamu kayak diminta break for everything sejenak gitu ya. Jadi kayak kamu sepertinya mungkin terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak yang kamu pikirkan di tahun lalu seperti itu ya, banyak pekerjaan mungkin gitu. Jadi di sini kayak semesta meminta kamu jeda, break sejenak, pause sejenak gitu. Mungkin kamu diminta untuk diam. Bisa jadi kamu juga diminta untuk istirahat, mengistirahatkan badan, pikiran, hati kamu ya, karena banyak sekali pekerjaan, apapun yang kamu lakukan gitu ya. Dan mungkin kamu juga diminta untuk melihat kembali apa yang telah terjadi, apa-apa yang telah kamu lakukan, dan hal-hal apa saja sih yang masih harus diperbaiki seperti itu ya. Jadi kamu kayak kontemplasi gitu, atau introspeksi diri, atau bercermin seperti itulah ibaratnya ya, apa melihat kembali atau evaluasi seperti itu ya. Jadi seperti kalian tuh diminta untuk merubah cara pandang, kayak kamu diminta merubah cara kerja, merubah sistem kamu. Mungkin yang kalau kemarin itu misalnya kamu selalu bangun jam 7, besok tuh kamu tahun 2025 memulai lagi bangun yang lebih pagi, misalnya kayak begitu ya. Jadi kalian kayak diminta untuk mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan lama kalian, kemudian kamu merubah yang lebih baik lagi di tahun 2025 ini, gitu ya. Jadi kamu itu akan mungkin semesta meminta supaya ini akan lebih baik buat diri kamu dalam menyikapi kehidupan ini, dalam menyikapi pekerjaan kamu, usaha kamu, pendidikan kamu, pergaulan kamu gitu ya. Cara kamu bersosialisasi baik dengan atasan, teman, bawahan, keluarga, orang yang lebih muda, orang yang lebih tua, seperti itu ya. Jadi kayak kamu diminta mengubah pola lama gitu. Dibuang tuh semua yang buruk-buruk, diambil yang baik-baiknya, pertahankan dan tambahkan lagi bumbu-bumbu yang lebih baik lagi gitu. Jadi di tahun baru ini lakukan dengan pola baru yang berbeda dari tahun lalu. Jeda ini juga sepertinya untuk bisa menyelesaikan dahulu berbagai hal yang mungkin masih tertunda. Pekerjaan kalian yang belum selesai, pikiran-pikiran kalian yang belum selesai, semua diberesin gitu. Jadi kayak semesta meminta kamu beresin nih semuanya gitu. Setelah itu kamu mulai lagi di tahun ini itu kayak ibaratnya itu kayak mulai dari nol gitu ya ibaratnya gitu. Jadi dengan hati bersih, pikiran bersih, semangat lebih bersih gitu ya. Bisa jadi mungkin di sini juga kalau misalnya kalian punya hutang piutang, mungkin kalian bisa selesaikan dulu ya. Evaluasi lagi orang-orang
sekitar yang mungkin banyak merugikan kamu, mungkin bisa perlahan-lahan kamu tinggalkan orang-orang yang toksik, bergaul, pilih-pilih teman yang mungkin satu vibe dengan kamu, yang membawa kebaikan buat kamu gitu ya. Jadi memang kamu di sini diminta untuk memulai kehidupan yang lebih baik gitu ya. Kalau untuk keuangan, di sini kalian masih bisa mengatasi masalah keuangan kalian ya, masih tercukupi dengan baik. Tapi hati-hati dengan orang-orang sekitar yang memanfaatkan kemampuan kamu. Dalam arti kemapanan kamu. Orang tahu misalnya kamu punya uang atau apa gitu. Masih saja banyak yang menggerogoti kamu gitu, memanfaatkan kamu gitu. Mungkin kamu orangnya tidak tegaan bisa, tapi dengan tidak tegaan ya dia akan terus saja gitu, terus mengganggu kamu gitu. Jadi aku lihat juga agak banyak ya orang-orang yang mengganggu dalam kehidupan kamu dan kamu sepertinya susah atau sulit menolaknya gitu. Oke, kemudian di Februari ada apa? Di sini ada Ace of Summer dan The Garden. Kamu kayaknya bulan Februari mulai bangkit ya, menata kembali hidup kamu, mulai menjalankan aktivitas kamu seperti biasa gitu ya, tapi sepertinya ada hal baru, rencana baru yang akan kamu mulai. Setelah mungkin di sini kamu mulai membersihkan segala macam, mulai membuat planning baru, evaluasi diri ya. Beberapa dari kalian juga aku lihat ada awakening-nya, spiritualnya itu seperti ada kebangkitan spiritual ya. Semesta juga meminta kamu untuk jangan larut dalam pekerjaan atau usaha gitu. Jadi kamu tuh kayaknya orang-orang yang eh, fokus mencari uang gitu. Aku nggak semua ya teman-teman, tapi di sini aku melihatnya beberapa dari kalian ini terlalu fokus mengejar uang. Fokusnya itu uang, uang. Memang uang penting teman-teman ya. Tapi kadang-kadang uang itu membuat kamu itu jadi misalnya membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Itu kan menjadi sesuatu hal yang kurang baik ya. Jadi materi itu kayak menjadi tolok ukur gitu buat diri kamu gitu ya. Jadi kamu mungkin harus mulai membuang pikiran itu bahwa masing-masing kita memiliki rezeki yang berbeda-beda. Apapun yang kalian dapatkan itu yang harus kalian syukuri ya. Karena kita tidak pernah tahu perjuangan orang tersebut ya. Jadi kamu di sini juga minta sesekali itu keluar, bersosialisasi. Jangan terus saja bekerja, terus saja mencari uang gitu ya. Kamu perlu untuk merefresh diri kamu, pikiran kamu ya. Kalau kamu mempunyai networking, kalau kamu mempunyai teman-teman, itu akan membuka wawasan, akan memberi masukan yang lebih baik lagi, wawasan kamu lebih luas ya, sehingga kamu bisa dapat info-info baru, mungkin ada peluang kerja gitu ya, atau mungkin ada ya berbagai info lah, termasuk pengembangan usaha, pengembangan diri, macam-macam ya teman-teman. Ketika kita punya teman banyak itu akan banyak info dan kamu serap yang baik-baiknya saja gitu. Terus kemudian di bulan ini uang kamu agak banyak pengeluarannya ya. Jadi kamu diminta untuk hati-hati mengelolanya, yang kurang penting tahan-tahan gitu. Perhatikan juga jurnal keuangan kamu, mungkin kamu harus cek lagi mana yang penting, mana yang tidak perlu untuk dikeluarkan ya. Ada juga orang-orang yang memang masih ya mengganggu keuangan kamu, meminjam uang seperti itu ya. Jadi kamu pandai-pandai saja menyesuaikan dengan mereka ya. Memang yang perlu dibantu ya dibantu. Kalau memang yang tidak perlu ya berikan saran yang baik seperti itu. Kemudian yang di bulan Maret ya, kamu punya Seven of Spring dan The Moon. Seven of Spring, di sini di bulan ketiga kamu diminta untuk tegas terhadap apapun. Ya, mungkin bisa jadi kepada mereka yang suka pinjam uang seperti itu ya. Aku lihat memang kamu agak banyak nih Aquarius yang kehidupannya bagus, mapan, itu banyak diganggu orang-orang yang meminjam uang gitu. Jadi bisa jadi 3 bulan ini kamu tuh kayak sosok yang nurut gitu. Ya itu tadi, kalau orang minta uang tuh kayak nggak bisa yang ngikut aja ya. Jadi saat ini kamu mulai harus memegang prinsip kamu gitu ya.
Jadi katakan tidak jika memang, hatimu memang ingin mengatakan tidak ya, sebaliknya juga gitu. Kalau kamu mau katakan iya, ya katakan ya, jangan mudah terpengaruh, jangan jadi bimbang, jangan jadi goyang gitu ya. Kamu harus yakini, terlebih saat kamu harus mengambil suatu keputusan yang penting, teguh dengan keyakinan dan prinsip kamu ya, jangan mudah terkecoh. Jadi hal prinsip ini, aku melihatnya tuh yang akan mendukung karir kamu, mendukung kesuksesan kamu ya. Kalau kamu memegang teguh, apa yang kamu yakini gitu ya. Di sini juga aku melihat mimpi-mimpi kamu akan banyak yang tercapai ya, mulai dari mimpi-mimpi kecil kamu, sampai dalam mimpi-mimpi kamu yang mungkin kayak, "Ih, kayak nggak mungkin nih kayaknya," gitu ya, itu akan menemukan jalan ya. Jadi jangan berhenti untuk berdoa dan berusaha. Tidak akan ada yang terjadi jika kamu terus berada di zona nyaman, hanya duduk nonton drama Korea misalnya gitu ya, tidak akan ada yang terjadi apapun gitu ya. Jadi keajaiban itu juga akan terjadi ketika kamu berusaha dalam hidup kamu gitu. Nah, memang ada juga keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kamu, tetapi keajaiban itu juga ketika kamu bergerak gitu ya, teman-teman ya. Di sini yang mencari pekerjaan akan ada peluang, kemudian kamu diminta juga, eee, jangan tergoda dengan mulut manis ya. Misalnya kalian sedang mencari pekerjaan baru, ada iming-iming ini itu ini yang menurut kamu tuh kayak tidak masuk akal, jangan ikuti. Atau misalnya kalian harus menggelontorkan uang dulu sekian, nah jangan ya teman-teman, kamu sudah menabung banyak, lebih baik kamu buka usaha atau apapun ya. Kemudian, mungkin bisa jadi orang-orang yang akan mengajak kamu untuk mengikuti jalan pintas gitu. Ada nih orang yang bisa bantu tapi dia minta, dibayar segini misalnya. Jalan-jalan pintas seperti itu lebih baik kalian pertimbangkan lagi kalau memang, tidak perlu karena itu bisa menyesatkan kamu, merugikan kamu ya. Kemudian di sini juga untuk cinta ada keajaiban sih aku lihatnya, ada hubungan baik, eee yang akan terjalin, kemudian kalau yang untuk bermasalah bisa jadi akan ada jalan keluar yang tidak kalian pikirkan gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ke cinta. Cinta di sini untuk 3 bulan ya teman-teman, aku nggak bikin tiap bulannya. Di sini untuk single kamu punya, miracle and blessing, nah kan benar ada miracle, ada blessing. Kemudian untuk yang menikah, ada menikah dan berpasangan ya, ada momen. Kemudian untuk yang single parent, kalian punya simple act of kindness. Oke, kita lihat dulu yang single. Seperti tadi ya, sepertinya bisa jadi ini terjadi di bulan Maret ya, beberapa kalian bisa jadi juga lebih cepat, tergantung semesta menentukannya. Yang kebaca di aku sih di bulan Maret akan datang keajaiban ya, akan datang anugerah atau jawaban atas doa-doa kamu, di mana kamu akan bertemu seseorang yang bisa jadi itu adalah jawaban doa kamu. Atau mungkin bisa jadi seseorang ini yang tidak kamu pikirkan, misalnya kamu naksir seseorang yang kayaknya, ih nggak mungkin lah aku sama dia, oh ternyata dia menyukai kamu gitu, itu kan suatu miracle ya, seperti itu bisa terjadi juga. Kemudian untuk couple, di sini couple berpasangan, pacaran berpasangan, yang menikah, ada momen. Di sini kamu diminta untuk menciptakan momen-momen yang berkesan. Sepertinya kamu diminta untuk menghidupkan lagi api cinta kalian. Mungkin buat kalian yang sudah menikah cukup lama gitu ya. Hidupkan lagi cinta kalian, ciptakan lagi momen-momen yang menyenangkan gitu ya. Kurangi perkelahian, kurangi pertentangan, kurangi argumen-argumen yang tidak perlu, yang hanya akan menimbulkan pertentangan, pertikaian gitu ya. Jadi lebih baik kalian buat suatu momen yang berkesan, yang dapat dikenang bersama dalam waktu yang lama kayak begitu ya. Kemudian di single parent di sini, simple act of kindness, kamu diminta kayak melakukan tindakan kebaikan yang sederhana sih sebenarnya ya. Jadi terkadang ibaratnya sederhana itu kalau mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya apa ya, kayak hal receh gitu misalnya ya. Hal receh yang kita lakukan tapi itu sangat bisa berkesan untuk seseorang.
ya, sangat berkesan untuk yang sedang kamu PDKT atau mungkin kamu yang sudah jadian yang membuatnya itu bahagia misalnya gitu. Misalnya gini, misalnya orang itu, pasangan kamu ini ternyata senang makan permen misalnya dan dia tidak, kamu nggak pernah nanya, tapi kamu bisa tahu mungkin permen apa yang dia sukai selama ini dan kemudian tiba-tiba kamu bawakan dia permen seperti itu gitu ya. Itu kayak hal receh tapi pasti dia happy gitu. "Loh kok kamu tahu sih kalau aku suka ini?" Apa gitu, membuat dia happy gitu ya. Jadi ciptakan momen-momen, kecil, sederhana, tapi membuat dia senang gitu, oke? Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke pesan ya. Di sini pesan semesta ada intuition. Listen to your intuition, it never lies. Dengarkan intuisi kamu karena intuisi kamu itu tidak pernah berbohong, ya, teman-teman. Jadi kamu benar-benar di sini memang harus dengarkan intuisi, dengarkan kata hati, termasuk tadi yang misalnya orang-orang yang senang pinjam uang sama kamu. Ikuti intuisi kamu, apakah memang orang ini perlu dibantu atau tidak, seperti itu, ya. Dalam apapun ikuti intuisi kamu gitu. Seperti yang tadi di sini kamu diminta semesta untuk jeda sebentar, itu bisa jadi semesta akan ada pesan untuk kamu melalui batin kamu dan ikuti apa yang dikatakan hati kamu. Dengarkan intuisi kamu gitu. Karena dia tidak pernah berbohong. Intuisi kamu itu selalu tepat gitu. Kemudian di sini ada apa, untuk healing kamu selama 3 bulan, untuk self care kamu gitu ya. Di sini ada abundance planning. Abundance planning maksudnya adalah, eee, buat suatu rencana-rencana yang itu kamu inginkan untuk menjadi kelimpahan dalam hidup kamu ya. Tulis dalam jurnal, rencanakan. Afirmasikan hal-hal yang sudah kamu tulis itu gitu ya. Ketika kita menulis suatu jurnal tentang kelimpahan misalnya, eee, tahun ini aku harus bisa punya mobil ini, tahun ini aku harus bisa beli cincin di toko emas ini, atau misalnya aku tahun ini harus bisa nabung 10 gram logam mulia. Itu pasti ada kebahagiaan saat menulis itu tuh kayak kita tuh happy gitu, ya. Jadi itu mengafirmasi diri kita, membuat energi positif itu, akan terus ada dalam diri kita ya. Tidak apa-apa kalau kamu tulis itu taruh di meja kamu, baca tiap malam, afirmasikan terus ya. Yang mana nanti yang akan dijawab oleh semesta ya, akan ada kelimpahan, bisa jadi kemapanan apa yang kalian inginkan ya. Misalnya, 2 tahun lagi aku pasti bekerja di perusahaan asing apa. Kemudian tahun depan, pertengahan tahun aku mau kerja di luar negeri. Nah, ini kamu juga harus mulai, misalnya kamu mulai kursus bahasa Inggris gitu ya. Ada effort juga yang harus kamu keluarkan di sini sehingga apa yang kamu afirmasi, apa yang kamu cita-citakan itu terwujud. Pengen beli mobil tapi kamu males-malesan, kan nggak mungkin juga ya teman-teman Aquarius. Jadi kalau kamu pengen mobil biasanya kamu akan terpacu untuk, nabung deh buat DP atau nabung deh biar bisa beli cash misalnya kayak begitu, oke? Oke teman-teman, aku rasa itu saja yang aku punya buat kalian para Aquarius di 3 bulan pertama tahun 2025 ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Sehat selalu buat Aquarius. Terima kasih buat Aquarius. Jangan lupa selalu berbagi dan bersyukur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.